Selamat datang di MAN Karangasem, Madrasah Aliyah pertama di Karangasem yang terletak di Jalan Bukit Catu, Subagan, Karangasem, Bali. Madrasah Aliyah Negeri MAN Karangasem dikenal juga dengan nama MAN Saka. Sekolah ini merupakan prinsip pencapaian tertinggi dan mendalam, dan terpenting pada keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Misi kami adalah santun budi pekerti, tangguh berkompetisi, unggul dalam prestasi. Misi kami adalah mengamalkan nilai-nilai keislaman dan akhlakul karimah, menumbuhkan budaya literasi, menerapkan manajemen berbasis mutu, mengembangkan minat dan bakat peserta didik, serta meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Fauzia Hayuning Tias STHI. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Negeri Karangasem, Bali, sekaligus sebagai mahasiswi program pendidikan profesi guru, program studi Al-Quran Hadis di LPTK IAIN Pontianak. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada fase F, yaitu pada kelas 11 dengan materi makanan halal dan thayyib. Materi ini adalah materi pada semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kelas 11 ya. Ibu buka dengan salam, jawab salamnya dengan semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Oke, kaifa haluka ya Abi? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kaifa haluki ya Anti Cahaya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahnul an nastati an nastamir bitadris Al-Qur'an wal hadis bil madda atau amul halal wat thayyib. Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa melanjutkan pembelajaran dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi makanan yang halal dan thayyib. Oke, baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa ya. Ibu minta kesediaan dari Abi untuk memimpin doa. Silakan Abi. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tahmim bil khair. Doa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abi sudah memimpin. Nah anak-anak, setelah kita berdoa untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air dan meningkatkan rasa patriotisme di dalam diri kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta kesediaan Syifa untuk memimpin temannya ya. Maaf Cahaya, silakan Cahaya. Ayo semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Ibu akan panggil namanya satu persatu. Yang dipanggil namanya boleh mengangkat tangannya. Oke, yang pertama Cahaya Agisti, Intan Najwa Alika, Tasya Novita, Eva Susiana, Nanda Amelia Sapitri, Lia Sapitri, Saina Azahra, Cahaya Ardelia, Indriani, Genia Hairunisa, Fajar Abi Andika, Profit Irsyad. Anak-anak, sebelum kita memulai materi kita hari ini, materinya adalah makanan halal dan thayyib. Tetapi kita semua akan mereview materi yang sudah kita bahas pekan lalu. Ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar tentang apa? Etos kerja pribadi Muslim. Masya Allah, ternyata semuanya masih ingat ya. Oke, di pekan lalu kita sudah belajar materi tentang etos kerja pribadi Muslim. Nah, di dalam materi etos kerja pribadi Muslim, kita sudah mengkaji, sudah membahas kajian kandungan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Siapa yang mau mereview? Angkat tangannya. Silakan Indri. Manakala sedang mengerjakan ibadah, senantiasa kita harus bersungguh-sungguh dan penuh kekhusyukan. Demikian juga sebaliknya saat bekerja, kita senantiasa harus giat dan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih dijelaskan sama Indri bahwasannya ketika kita sedang beribadah harus khusyuk, harus bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban kita dalam beribadah. Tetapi juga ketika kita memiliki tugas, tanggung jawab, amanah, kita harus menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Hebat. Nah, anak-anak, untuk kita semua memiliki pribadi sebagai seorang muslim, memiliki etos kerja yang baik, kita harus senantiasa menjaga, memperhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan-makanan, minuman-minuman harus yang halal dan thayyib. Ya, kenapa harus makanannya halal dan thayyib? Karena dari makanan yang halal, dari makanan yang thayyib yang masuk ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi. Yang pertama pastinya sifat kita, sikap kita ya, kepribadian kita. Dan selain itu juga akan mempengaruhi ya, kita akan dijauhkan dari apa? Dari perbuatan keji dan munkar. Nah, berarti penting sekali ya makanan yang halal dan thayyib itu. Ada yang tahu nggak apa itu makanan yang halal? Silakan, Sakira. Makanan yang halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam menurut syariatnya. Oke, terima kasih ya Santi, Sakira. Makanan yang halal itu adalah makanan yang boleh kita konsumsi ya, sesuai dengan syariat Islam tentunya. Yang kayak gimana? Nanti akan kita bahas. Tadi yang halal sudah. Kalau yang thayyib, apa itu? Silakan Abi. Makanan yang thayyib adalah makanan yang sehat, profesional, tidak berlebihan, aman dimakan, dan tentu saja halal. Bacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168-69. Yang lain disimak dengan baik ya. Terima kasih Rifki, tadi sudah dibacakan ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Artinya apa? Kita semua diperintahkan untuk senantiasa memakan ya, mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Karena apa? Karena makanan yang halal dan thayyib akan berpengaruh ya, dan juga menghindari dari perbuatan yang keji dan munkar ya.
Oke, tadi Quran Surah Al-Baqarah ayat 168-69 sudah dibacakan. Sekarang Ibu minta kesediaan sama Cahaya membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 172-73. Silakan Cahaya. Dari konsumen ya terhadap produk tersebut. Oke, terima kasih Saina. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan ternyata kalau kita ya menjaga makanan kita, diri kita dari makanan yang halal dan thayyib itu akan ada dampaknya loh. Dampaknya apa? Kita saksikan videonya ya. Pastikan makanan yang halal. Nah, orang yang mendapatkan makanan yang halal sifat pertama disebut dengan thayyib. Apa namanya? Thayyib. Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. 2. Kalau sudah masuk yang baik, seagak cepat, maka itu akan berpengaruh bagian tubuh, membantu kita berpikir yang baik. Kalau ingin jadi orang soleh, pikirannya harus baik terus. Husnuzan kepada Allah, jujur itu khair, sabar itu baik, tawadhu itu baik. Gabungan sifat baik itu disebut dengan khair namanya. Jadi orang soleh itu badannya sehat, makanannya halal, sifatnya baik. 3. Orang soleh itu selain sifatnya baik, sikapnya baik. Jujur itu sifat, tapi kalau disogok dia menolak itu sikap. Maka yang ketiga disebut dengan ma'ruf namanya. Apa namanya? Yang keempat, dia meniatkan semua kebaikan itu karena Allah. Oke. Nah, Maka yang pertama kalau ingin jadi siapa yang mau menanggapi, memberikan tanggapan? Silakan Deza. Menurut saya, video itu menjelaskan bahwa pentingnya kita mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib karena bisa berpengaruh dengan sikap dan sifat kita. Oke, terima kasih Deza ya. Jadi tadi yang pertama videonya tentang pentingnya sertifikat halal, yang kedua ternyata makanan yang halal itu akan berpengaruh di dalam diri kita. Kalau mau jadi yang soleh ya, itu harus memperhatikan. Nanti jadi orang tua harus betul-betul memperhatikan apa yang dikonsumsi sama anaknya, makanan yang didapat itu apakah halal rezekinya dan lain sebagainya ya. Jadi itu karena apa? Mempengaruhi kepada diri kita, mempengaruhi sikapnya, sifatnya ya. Oke. Tetapi di masyarakat kita masih banyak ya kasus-kasus tentang makanan yang tidak halal dan tidak baik ya. Kita lihat dulu videonya. Boleh dibuat lingkaran, boleh ya, melingkar boleh ya. Cahaya Ardelia, Indri, Saina sama Tasya ya. Silakan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, oke. Kayak kelompoknya Abi langsung mutar dia. Oke, bagus. Kelompoknya Cahaya sudah. Ada Rofit, Deza, Amel, dan Evalia. Boleh gabung sama rombak Rofit ya. Kalian mencari informasi ya. Kalian boleh bereksplorasi mencari informasi terkait ayat-ayat atau dalil atau hadis tentang makanan halal dan thayyib. Informasi ini bisa kalian dapatkan boleh melalui buku ya. Buku paketnya ada, buku LKS-nya juga ada, boleh melalui internet boleh melalui website atau boleh melalui video pembelajaran juga boleh, atau kalau kalian di HP-nya punya aplikasi hadis, aplikasi Al-Quran, boleh digunakan ya. Yang pertama mencari informasi, yang kedua dari masing-masing kelompok audio ya, kemudian
kinestetik dan visual, ya. Silakan kalian rumuskan. Kasus apa nih yang terjadi di masyarakat terkait dengan makanan halal dan thayyib? Kan Ibu akan bagikan lembar kerjanya masing-masing. Oke, sudah ditemukan ayatnya? Sudah diskusikan tentang permasalahan apa yang mau diangkat? Sudah? Kelompok visual? Sudah? Permasalahannya sudah disepakati? Sudah? Oke, baik. Kelompok kinestetik sudah disepakati? Sudah, alhamdulillah. Kelompok audio sudah juga? Sudah. Oke, tadi sudah kalian rumuskan. Nah, kita akan melakukan penyelidikan yang lebih dalam lagi, ya. Kalau tadi ayatnya sudah, kemudian permasalahannya sudah, ya. Langkah selanjutnya di LKPD-nya juga sudah ada, ya. Silahkan kalian menyusun, kalian boleh menyusun the do's and the don'ts. Sikap kita sebagai seorang muslim dalam rangka menjaga makanan yang halal dan thayyib. The do's berarti apa saja yang harus kita lakukan. The don'ts yang tidak boleh kita lakukan, ya. Silakan kalian buat, langsung dibuat dalam bentuk laporan. Laporannya kalau yang visual menggunakan infografis seperti Ibu sampaikan, yang audio menggunakan PowerPoint, dan kinestetik boleh langsung mengerjakan di papan tulis. Mungkin yang kinestetik mau langsung memulai? Silahkan. Nanti urutannya bebas ya, siapa yang mau presentasi dulu boleh, dari kelompok audio dulu, visual dulu, atau kinestetiknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang makanan halal dan thayyib atau baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deza Rahmatasya Amin dan teman-teman saya. Nama saya Intan Zoalita. Nama saya Eta Susiana. Nama saya Nanda Angkaya Saputri. Nama saya Lia Saputri. Bisa langsung dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dan makanan yang halal dan baik yang terdapat di sini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 1. Baik, kita lanjut ke kasus yang relevan dengan dalil yang ada di atas. Pada Senin 21 April 2025, Badan POM dan BPJPH mengumumkan di gedung BPJPH bahwa mereka menemukan 9 produk yang lolos sertifikat halal tetapi masih mengandung unsur babi. Padahal 7 dari produk tersebut memiliki sertifikat halal. Dari produk itu mereka mengumumkan bahwa asal-usul produk tersebut berasal dari Filipina, Cina, dan bahkan salah satunya dari Indonesia.
BPJPH menyelidiki mengapa produk itu bisa lolos sertifikat halal dengan memeriksa bahan dan proses produksinya. Sebagai tindak lanjut, BPJPH menarik semua peredaran dan izin edarnya dihentikan. Oke, pinter ya. Kita yang muslim aja ya harus betul-betul menjaga. Kadang yang tadi disampaikan udah jelas labelnya halal tapi ternyata masih mengandung unsur babi. Jadi emang betul-betul pengawasan dari kita semua, tidak boleh hanya mengandalkan lembaga saja. Artinya kita semua juga menjaga, harus aware ya, harus peduli ya tentang status atau kehalalan suatu produk ya. Jawabannya bagus, presentasinya bagus ya. Silakan kasih tepuk tangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh duduk. Ya, terima kasih dari kelompok visual, walaupun pertama tapi presentasinya udah bagus ya. Jadi masih ada 2 kelompok lagi yang akan maju, insya Allah lebih baik lagi ya. Siapa yang akan maju? Yang audio dulu atau kinestetik dulu? Silakan. Semangat sekali yang audio. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan apabila terjadi kasus seperti ini? Yang pertama adalah atau yang harus kita lakukan yaitu tidak terbawa arus. Kemudian ada lebih selektif memilih makanan dan minuman dan menolak jika ditawari makanan atau minuman yang tidak jelas asal-usulnya. Dan apa sih yang kita tidak boleh lakukan? Itu pertama ada menerima makanan minuman yang belum jelas asal-usulnya, tergoda dengan makanan minuman yang tren tapi belum tentu halal. Dan terakhir adalah kita terbawa. Oke, silakan tanya Ada aja. yang ingin bertanya? Kasusnya tentang selebgram ya, Lina siapa namanya? Lina Moherje, ya kayak orang India namanya ya. Ternyata dia tersangkut kasus, dia sebenarnya muslim ya? Oke, berarti itu sama dengan penistaan agama kalau begitu ya, bahkan daging babi, tapi dengan mengucap lafaz basmalah. Oke, ya silakan siapa yang mau menanggapi, memberi pertanyaan. Ayo Rafid udah siap-siap tuh. Iya boleh. Bertanya, bagaimana tanggapan kalian tentang TikToker itu? Bagaimana tanggapan kalian tentang TikToker itu yang makan daging babi tapi kemudian Oke, tanggapannya Gus. Langsung dijawab atau dibuka lagi pertanyaan? Ada? Oh, langsung ditanggapi saja kalau gitu. Iya, tanggapannya. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Masalahnya dia selebgram, berapa pengikutnya tuh? Banyak ya. Sudah centang biru ya, tapi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, betul. Bagus. Silakan. Jadi tanggapan saya menurut kasus tersebut adalah sangat salah karena seragam tersebut menyatukan 2 agama dalam satu jalan. Maksudnya kayak itu hal yang dilarang dalam Islam, tapi dia juga melakukan sunnah Rasulullah yaitu untuk basmalah sebelum makan. Oke, bagus jawabannya, mencampur adukan ya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi mungkin dari kasus itu? Ini kasusnya 2023 ya, masih wajib lapor. Udah enggak berarti ya? Oke, sudah enggak ya. Tapi kalau kalian melihat fenomena seperti ini, ada keinginan nggak ikut-ikut sama selebgram? Karena kan selebgram itu artinya apa sih? Influencer ya, yang memberi, influencer itu artinya adalah yang memberi pengaruh ya. Jadi betul-betul harus hati-hati ya. Jadi kita nggak tahu, mungkin nanti Shaina jadi influencer ya.
Amin. Harus memberikan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang bagus. Jangan sampai seperti yang dilakukan sama Lina ini. Oke, bagus. Ya. Ada lagi yang memberi tanggapan? Atau kalian mau menambahkan boleh dari kelompok audio. Mau menegaskan kembali gitu. Mau mengkampanyekan boleh. Saya kira mungkin. Silakan gini ya. Saya mau menekankan untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya bahwa kita tuh jangan terbawa arus. Pastinya banyak nih apa sih toko-toko atau mungkin makanan-makanan viral kayak semisal ada duplikatnya gacoan atau yang lain. Nah kita tuh jangan terbawa arus, apalagi kalau kita belum tahu ini tuh halal atau enggak. Dan kita juga jangan tergoda sama makanan minuman yang tren, apakah itu udah benar-benar halal atau belum, seperti kasus-kasus yang sebelumnya dari kita bahas. Jadi itu sekian dari kami, dan dari kami untuk Silakan. Sekian dari kelompok kami yang ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi kita mengajarkan hal tersebut. Ya, sederhana. Hanya dengan menolak kembali kepada diri kita sendiri sebenarnya ya. Ayo, ada lagi yang mau menanggapi? Atau boleh ditutup dulu? Sudah? Sudah pas? Oke, silakan boleh ditutup kalau begitu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Oke, Ibu menanggapi sedikit ya dari kelompok 3. Tadi betul ada yang tidak disampaikan ya. Tadi Cahaya Ardelia menjelaskan tentang kandungan ayat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ayat 169, bahwasanya dalam menentukan yang haram ya, yang tidak boleh kita konsumsi, apa sih panduannya? Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita menetapkan semaunya sendiri, karena dulu ya sebelum datangnya Islam itu masyarakat Arab memiliki kebiasaan tidak boleh mengkonsumsi bahiroh. Bahiroh itu adalah sapi betina yang sudah 5 kali melahirkan, itu tidak boleh dimakan. Nah, tapi itu kan tradisi. Ya, artinya tidak ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian yang tidak biasa dimakan sama masyarakat Arab yang kedua itu wasilah. Wasilah itu adalah domba yang dia melahirkan 2 anak, itu tidak boleh dikonsumsi. Tapi untuk masyarakat Arab, nah kembali lagi sama kita, jangan sampai kita terpaku sama tradisi. Yang harus betul-betul kita pegang adalah Al-Quran dan hadis ya, dari kandungan ayat yang kita pelajari hari ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 168, 169 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 172, 73, 173. Dan Ibu mau mengomentari sedikit ya, tadi bagus pertanyaannya Jenia. Kita kan benar-benar ditinggal di minoritas ya, apalagi Amer itu ternyata udah ngehits ya. Ibu aja nggak tahu Amer itu apa. Ternyata Amer adalah anggur merah. Nah, berarti di kalangan kalian ini udah biasa, maksudnya udah apa ya? Iya, udah kenal gitu, udah tahu. Karena apa? Karena kan kalian usia pelajar, bisa jadi tadi yang Ibu sampaikan samping rumah kalian ini non gitu. Terus gimana cara kita menolaknya? Nah, kembali lagi menolak dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dan semua kembali kepada diri kita sendiri. Ingat ya, dampaknya buat siapa? Buat diri kita sendiri. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat semua yang sudah presentasi ya. Oke, nah sampai sini sudah paham semua dengan materinya? Sudah. Fahimtum jami'an? Oke, alhamdulillah sudah paham dengan materinya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar refleksi. Lembar refleksi nanti boleh diisi ya, tentang refleksinya itu apa? Bentar. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini ya.
Ibu bagikan saja dulu. Ya. Oke. Oke, silahkan. Boleh mencatat dulu, dikerjakan dulu bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu sebelum bel ya, masih ada waktu 5 menit. Nanti boleh diselesaikan, boleh nanti disampaikan hasil diskusinya. Hah? Udah? Kelompok aja. Sudah? Oke, kelompok visual sudah selesai. Boleh. Ya, kasih ya. Sudah? Bentar lagi. Kasih ya. Kelompok ini aja. Kelompok ini estetik. Kasih ya. Ayo, kelompok audio sudah? Bentar lagi. Oke, sambil menunggu kelompok audio, Ibu bacakan yang pertama dari kelompok visual ya. Perasaanku hari ini senang dan bahagia, alhamdulillah. Kemudian, apa hal baik yang dialami selama proses pembelajaran? Yang pertama, pastinya mendapatkan ilmu tentang pentingnya makanan halal dan thayyib. Bagian manakah yang paling sulit? Yang paling sulit itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-temannya pada saat presentasi. Itu menurut kelompok visual. Yang perlu ditingkatkan itu melatih public speaking. Bagus ya, dengan cara selalu berbicara di depan dan mengemukakan pendapat. Bagus ya, apalagi hari ini zamannya kalian itu apa-apa harus disampaikan. Jadi public speaking itu harus banget ya. Kemudian ceritakan kesulitan apa yang dialami, mencari jawaban. Karena pertanyaannya langsung ya tadi ya. Dan kalian harus dituntut harus langsung memberikan jawaban. Bagus. Yang sulit ini adalah mencari jawaban yang kritis karena agar audiens itu mengerti ya. Bagus ya Rofit. Jadi ketika menyampaikan mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami. Bagus ya. Ceritakan hal baik. Ceritakan hal baik adalah dalam kelompok bekerja sama mencari jawaban, menyusun materi. Jadi hebat ya kelompok. Oke. Ya, ada yang mau menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Semangat, silahkan Syifa. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan umatnya dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bahkan cara mengkonsumsi makanan sudah ada di dalam Islam. Contoh yang telah kita pelajari adalah pelajaran ini makanan yang halal dan thayyib. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 sampai 199, Allah memerintahkan untuk kita sebagai umat muslim, sebagai manusia untuk memilih makanan yang halal dan baik, serta menjauhi langkah-langkah syaitan karena syaitan mengajak kita kepada perbuatan keji dan mungkar. Lalu
Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, Allah memerintahkan agar kaum yang beriman selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, serta menjauhi makanan yang haram berupa bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Kemudian dalam hadis disebutkan makanan haram lainnya seperti makanan hewan yang bertaring, hewan buas, dan lain-lainnya. Serta disebutkan juga bahwa hikmah dari mengkonsumsi makanan halal adalah tercepatnya terkabulnya doa kepada Allah SWT. Hai, kasih tepuk tangan dulu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Hari ini pembelajarannya sangat menginspirasi ya. Anak-anak kelas 11 semuanya hebat, bisa mengutarakan pendapatnya dengan baik, bisa bertanggung jawab dengan tugasnya, bisa bekerja sama dengan baik ya. Ibu doakan semoga kalian semua nanti kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah tentunya ya. Mencapai kesuksesan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang diimpikan sama kalian bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan kesimpulannya ya. Karena kesimpulan sudah disampaikan, Ibu mohon maaf secara pribadi mungkin dalam penyampaian ada yang kurang, ada yang salah. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Tentu tidak ada niat apapun dalam diri Ibu ya. Yang baik insya Allah datangnya dari Allah, tapi yang salah itu dari diri Ibu sendiri. Jadi mohon maaf ya. Sekarang silakan Nabi boleh dipimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya, boleh maju. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini adalah kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Abi. Oke, Ibu tutup. Terima kasih. Nanti pulangnya hati-hati ya. Ibu tutup. Terima kasih. Jawab salamnya dengan semangat ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.